Ya, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya ingin membahas tentang satu topik khusus ya. Tentang hal-hal yang terjadi hari-hari ini di gereja-gereja. Ada satu fenomena di mana khotbah-khotbah itu hanya bersifat praktis. Kadang sekali kita mendengar hal-hal yang bersifat doktrinal. Ya, mungkin ada ya hal-hal yang dibahas. Tapi itu hanya dibahas ketika ada acara-acara atau sesi-sesi khusus. Misalnya kalau berbicara tentang doktrin Allah Tritunggal. Kalau berbicara tentang doktrin Allah Tritunggal, biasanya itu hanya dibicarakan di kelas katekisasi. Sehingga selesai kelas katekisasi, selesai sudahlah pengajaran tentang doktrin Allah Tritunggal ini. Sehingga kadangkala saya secara pribadi berpikir bahwa apakah ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tritunggal yang Maha Kudus ini itu hanya menjadi semacam tambahan di dalam tata ibadah. Kita kan tiap minggu ibadah ini kiranya boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dalam tabisan, dalam doa berkat juga hal yang sama. Kiranya kasih karunia dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita, kemudian Roh Kudus beserta kita. Jadi hanya ada di tabisan, kemudian juga hanya ada di doa berkat. Hanya ada di situ kita membahas tentang doktrin Allah Tritunggal. Padahal yang membedakan antara kekristenan dengan agama-agama lain yang ada di dunia ini, ya doktrin. Yang membedakan antara kekristenan di arus utama dengan para bidat, perajaran-ajaran sesat, itu dalam hal doktrin. Karena doktrin ini kan berbicara tentang hal-hal prinsip di dalam satu agama. Sehingga ya kalau hanya hal-hal yang bersifat praktis, saya rasa semua agama pasti percaya mencuri itu dosa. Sehingga kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh membunuh, kita tidak boleh mencaci maki, kita harus mengasihi. Itu adalah hal-hal yang selalu dibicarakan hampir di semua agama. Tapi ketika kita masuk ke dalam konsep-konsep, misalnya konsep ketuhanan, maka di sana akan langsung kelihatan ya. Kita akan langsung bisa melihat bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar antara agama Kristen dengan agama-agama yang lain. Jadi doktrin ini adalah sesuatu yang diajarkan sebagai prinsip-prinsip atau pengakuan iman dari satu agama. Sehingga itulah kenapa doktrin begitu penting, ya, begitu penting di dalam tubuh kekristenan itu sendiri. Sehingga malam ini saya akan membahas ya, ada beberapa alasan kenapa doktrin ini begitu penting. Pertama adalah Injil, ya, Injil itu sendiri itu bersifat doktrinal. Jadi jangan berpikir bahwa Injil itu adalah sesuatu yang bersifat praktis. Tidak. Injil itu bersifat sangat-sangat doktrinal. Injil kan artinya kabar baik. Dalam Yunani kuno, ketika misalnya ada orang yang memenangkan satu pertandingan dan memberikan kabar baik kepada keluarga, itu Injil. Tapi tentu ada terjadi penyempitan makna. Ya, dalam kekristenan, Injil itu adalah kabar baik yang memberitakan tentang apa? Tentang Yesus. Ya, tentang Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, menderita, mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa daripada saya dan saudara-saudara, menebus dosa daripada orang-orang pilihan. Jadi ketika kita bahas saja tentang karya daripada penebusan Kristus ini adalah sesuatu yang bersifat doktrinal. Jadi jangan berpikir, oh, Injil itu adalah sesuatu yang bersifat praktis. Tidak sebatas itu. Injil itu adalah sebuah doktrin. Ya, adalah sesuatu yang sangat-sangat doktrinal. Kemudian, yang kedua, saudara-saudara, kenapa doktrin itu begitu penting dalam kekristenan? Karena bisa membuat orang hidup di dalam dosa. Ada kan orang yang terlalu memisahkan antara doktrin dengan hal praktis. Sehingga saya mengatakan bahwa hari-hari ini ada banyak hamba Tuhan yang terlalu
memisahkan antara dunia doktrinal dengan dunia praktis, akan-akan ini tidak berhubungan. Padahal itu sangat-sangat berhubungan. Kalau kita berbicara hal yang doktrin, tentu langsung berbicara kepada hal-hal yang bersifat praktis. Saya kasih satu contoh ya, saudara-saudara, dalam Alkitab. Kalau kita buka di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 32, dikatakan begini, Rasul Paulus. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apa gunanya? Hal itu bagiku. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Ini tentu sementara membicarakan apa yang Rasul Paulus hadapi ya. Di jemaat Korintus ada orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus, bahkan juga kebangkitan tubuh daripada orang-orang yang percaya. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, kalau kebangkitan itu tidak ada, maka marilah kita makan dan minum, karena besok kita pasti mati. Ya, kita bisa melihat di sini alurnya. Kalau kita tidak mau menekankan akan doktrin, itu langsung merusak hal-hal yang bersifat praktis. Sehingga kalau hari ini, saudara-saudara, kita percaya, kenapa kita itu mengasihi? Karena ya kita memiliki Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menurut saudara, ketika dunia ini belum diciptakan, hanya ada Allah di sana, bagaimana relasi kasih itu bisa terjalin ya? Kalau hanya ada satu pribadi di sana, hanya ada satu hakikat, kemudian satu pribadi. Tentu ketika kita berbicara tentang kasih, harus ada subjek dengan objek yang dikasihi. Harus ada relasi. Itu kalau berbicara tentang kasih. Jadi kalau Allah itu hanya ada satu pribadi, ketika segala sesuatu belum ada, siapa yang Allah kasihi? Siapa objek kasih daripada Allah? Sehingga itu, kenapa kita percaya tentang doktrin Allah Tritunggal? Karena relasi kasih itu ya, antara Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, begitu juga dengan Roh Kudus yang menjalin kasih. Sehingga karena Allah kita adalah Allah Tritunggal yang saling mengasihi daripada kekekalan, maka kita juga terpanggil untuk mengasihi. Begitu juga ya, Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Ini sesuatu yang sangat-sangat doktrinal, tapi Tuhan Yesus bawa ke hal-hal yang bersifat praktis. Saudara-saudara, kalau kita membandingkan ya, di antara keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara akan menemukan bahwa Yesus itu dikatakan berkhotbah itu lebih sedikit dibanding Yesus mengajar. Saudara tahu Yesus itu suka mengajar lewat perumpamaan. Kemudian ada yang bertanya kepada Yesus. Kemudian juga Yesus bertanya. Ada semacam sesi tanya jawab. Sehingga saya memang betul-betul memiliki kerinduan di mana khotbah-khotbah itu tidak hanya satu arah, tapi dia dua arah, ya, antara hamba Tuhan dengan jemaat, tapi jemaat juga kepada hamba Tuhan. Sehingga saudara-saudara, kalau saudara-saudara yang mau ikut live ya di malam hari ini, kemudian ada pertanyaan, silakan untuk chat di kolom komentar, nanti saya jawab ya. Jadi yang pertama, kenapa doktrin itu begitu penting? Karena karena Injil itu sendiri bersifat doktrinal. Kemudian yang kedua, kalau doktrin itu kita abaikan, maka bisa membuat orang jatuh ke dalam dosa. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, bisa membingungkan orang Kristen, bahkan menggoncangkan imannya. Saudara boleh bayangkan, kalau hamba-hamba Tuhan tidak mengajar, hamba-hamba Tuhan itu tidak berbagi hal-hal yang bersifat doktrinal. Sekarang ini era yang sudah terbuka ya, untuk hal-hal segala sesuatu boleh kita akses di Facebook, di Instagram, di YouTube, dan tidak semua pengajar-pengajar yang ada di media sosial itu betul-betul mengajar, itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sehingga kalau gembala di dalam gereja tidak menjaga domba-dombanya dengan doktrin, dengan hal-hal yang bersifat doktrinal, maka ketika kita keluar dari gereja, kita menemukan konten-konten, oh, ternyata Allah itu bukan Tritunggal. Ternyata keselamatan itu bisa dapat dari perbuatan baik. Kita langsung percaya. Kenapa kita langsung percaya? Karena kita tidak dipagari doktrin apa yang benar dan doktrin apa yang salah. Sehingga semakin kita mendengarkan khotbah-khotbah yang doktrinal, kita itu dipagari. Sehingga ketika kita keluar, ketika kita buka Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, kita langsung bisa menemukan, saudara-saudara, oh, ternyata ini adalah ajaran yang keliru, ajaran yang salah.
Kita bisa langsung lihat di sana. Sehingga memang doktrin itu begitu penting supaya tidak membingungkan orang Kristen sendiri. Ya, tidak membuat kita itu bingung mana ajaran yang benar, mana ajaran yang sesat. Karena memang dalam kekristenan itu, hal-hal yang bersifat doktrin itu dibagi menjadi tiga, sehingga disebut dengan triad teologi. Yang pertama adalah doktrin yang bersifat primer, yang kedua sekunder, dan yang ketiga adalah hal-hal yang tidak menyentuh antara primer dan sekunder ini. Artinya, ini ada di bagian ranah semacam penafsiran saja ya. Jadi, kalau kita hanya berbeda di yang kedua dan yang ketiga, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya, untuk hal-hal yang misalnya membaptis, mau baptis percikah, mau berbaptis tuangkah, atau mau baptis selam, ya itu kan masalah bagian penafsiran saya, itu sekunder. Tapi yang penting kan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, yang membuat kita berbeda adalah ketika kita membahas tentang doktrin-doktrin yang primer. Yang primer itu apa? Misalnya tentang Allah Tritunggal, tentang Yesus Kristus adalah Tuhan, Alkitab adalah firman Allah, keselamatan murni hanya anugerah daripada Tuhan lewat iman yang dianugerahkan kepada kita. Kalau kita sama dalam hal yang bersifat primer ini, itu yang lagu katakan ya, kota pandang dari gereja mana. Sehingga memang betul kota pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Tapi masalahnya adalah, betulkah kita sama-sama berdiri di atas firman yang sama? Misalnya saksi-saksi Yehova. Bagaimana bisa mereka menyebut diri kekristenan sedangkan mereka sendiri tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Allah minor, Allah mayor adalah Bapa. Yesus lebih rendah daripada Bapa. Yesus adalah ciptaan yang pertama. Itu menurut saksi Yehova. Bagaimana bisa kita mengatakan, oh saya bersaudara dengan mereka secara rohani? Tentu tidak, saudara-saudara. Kita membedakan diri dari mereka karena kita tidak percaya hal-hal yang demikian. Sehingga memang saudara-saudara, saya merasa sangat-sangat terbeban. Ya, sangat-sangat terbeban kalau doktrin itu dianggap tidak penting. Doktrin itu dianggap membuat orang menjadi sombong. Ini bukan satu kesombongan. Atau bahkan ada orang yang mengatakan bahwa doktrin itu memecah belah. Oh tidak, yang memecah belah itu adalah orang-orang yang mengajar sesat. Kita terpanggil, orang-orang Kristen itu terpanggil untuk memberitakan Injil yang sejati. Itu yang Rasul Paulus katakan di dalam suratnya kepada Galatia. Kalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain, walaupun itu malaikat dari sorga dia turun dan memberitakan Injil yang lain kepadamu, terkutuklah dia. Rasul Paulus jelas dalam hal ini. Kalau berbeda dalam hal-hal yang primer, terkutuklah dia. Ya, Injil yang lain. Kemudian saudara-saudara, apalagi yang kenapa doktrin ini begitu penting ya? Karena bisa menyebabkan orang Kristen menjadi gelisah, takut, dan khawatir. Ini memang benar. Doktrin yang keliru membuat orang Kristen itu menjadi takut, gelisah, dan khawatir. Kita di dalam teologi reform, kita percaya ada satu doktrin namanya providensi Allah. Providensi Allah itu berbicara atas pemeliharaan Allah atas alam semesta ini. Terlebih khusus juga kepada orang-orang percaya. Untuk itu dalam teologi reform kita mengenal ada yang namanya anugerah umum dan anugerah khusus. Anugerah umum ya pemeliharaan Tuhan atas seluruh ciptaan. Tapi anugerah khusus adalah pemberian Tuhan khusus kepada orang-orang pilihan, kepada orang-orang yang percaya. Nah kalau kita tahu bahwa segala sesuatu itu ada Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memelihara, kita tidak usah takut, gentar, kita tidak perlu gelisah, khawatir akan hidup ini, karena kita tahu ada tangan Tuhan yang tidak pernah lepas daripada kita. Tapi ini doktrin, tapi langsung merujuk pada hal-hal yang bersifat praktis. Nah, kalau ada orang-orang yang menolak paham ini, misalnya ada satu paham yang mengatakan bahwa Allah setelah mencipta itu lepas tanggung jawab daripada dunia, itu paham deisme yang berkembang abad 17, abad 18. Jadi sama seperti pembuat jam, habis bikin jam, sesuai dengan mekanisme yang ada, dengan waktunya, ya sudah, ditaruh di dinding, selesai. Pembuat jam sudah tidak lagi mengatur waktu yang sudah ada di jam itu. Begitu juga dengan Tuhan ketika menciptakan langit dan bumi, ya sudah.
Setelah menciptakan langit dan bumi, selesai sudah pekerjaan Tuhan. Dibiarkan berjalan sesuai dengan hukum-hukum alam. Sehingga tidak ada yang namanya doa yang dikabulkan. Bagaimana doa mau dikabulkan? Ya Tuhan kan sudah tidak lagi mengintervensi akan dunia ini. Begitu juga tidak ada lagi yang namanya mujizat. Kalau saudara hari ini sakit, saudara berdoa kemudian mujizat terjadi, itu yang hanya kebetulan. Itu menurut paham deisme. Saudara boleh lihat ya, ada kerangka berpikir yang sangat penting ketika kita mempelajari doktrin yang benar dan juga ketika kita mempelajari doktrin yang salah. Kemudian ya saudara, perbedaan antara kekristenan dan agama-agama lain pada umumnya itu terletak pada hal yang doktrin. Itu yang saya katakan tadi. Kalau kita berbicara misalnya Allah yang percaya pada satu Tuhan, ya, kita percaya bahwa pada monoteisme, maka kita akan melihat agama-agama besar di dunia, Islam, Kristen, Yahudi akan berkumpul di sini. Ya. Kemudian Hindu akan terpisah karena Hindu percaya ada banyak dewa. Buddha juga akan terpisah dari kelompok ini karena Buddha tidak melihat Tuhan itu sebagai suatu sosok yang ada di sana. Jadi Tuhan itu adalah cinta. Cinta itu adalah Tuhan. Jadi di mana ada cinta, di situ ada Tuhan. Tapi tidak ada sosok langsung di sana yang berpribadi, dia adalah Tuhan. Tapi kita bisa melihat bahwa memang ada perbedaan antara grup sendiri ini, Kristen, Yahudi, Islam, kemudian Hindu terpisah sendiri, Buddha juga terpisah sendiri. Tapi ketika di dalam kerangka, di dalam satu grup ini, Yahudi, Islam, dan Kristen, ketika berbicara tentang Allah yang satu itu, apakah betul-betul satu secara mutlak, monoteis yang secara mutlak? Maka Yahudi dengan Islam akan terpisah sendiri, ya, karena mereka percaya satu pribadi, satu hakikat secara mutlak. Tapi kita kekristenan akan berdiri sendiri karena kita tidak percaya monoteis secara mutlak. Kita percaya bahwa Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, satu hakikat dengan 3 pribadi. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Pribadi kedua daripada Allah Tritunggal menjadi manusia. Jadi ada perbedaan-perbedaan konsep, itu yang membedakan kita dengan agama-agama lain. Kalau hanya sekedar jangan membunuh, jangan mencuri, ya, itu kan semua diajarkan oleh seluruh agama-agama di dunia. Apa bedanya kekristenan dengan agama-agama di dunia kalau kita hanya berfokus pada hal yang bersifat praktis? Kalau mimbar-mimbar gereja hanya membicarakan hal yang bersifat praktis, apa bedanya kita kekristenan dengan agama-agama yang ada di dunia? Kemudian saudara-saudara, perbedaan ajaran Kristen yang Alkitabiah, yang Injili dengan ajaran yang sesat itu juga terletak pada hal yang bersifat doktrinal. Karena untuk ajaran-ajaran yang sesat pun kita bisa melihat mungkin mereka lebih baik bahkan daripada kita, orang Kristen. Karena mereka juga mengajarkan hal yang baik ya dari Alkitab, dari buku yang sama, dari firman Tuhan yang sama. Tapi yang membedakan itu adalah doktrin. Ya seperti yang saya katakan tadi, dengan saksi Yehova kita berbeda dengan banyak hal. Kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Firman, Sang Logos yang adalah Allah sendiri, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Tapi orang saksi Yehova tidak percaya itu Tritunggal. Saksi Yehova tentu mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Kalaupun Yesus itu adalah Allah, dia hanyalah suatu Allah. Untuk kita, Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu terjemahan di Alkitab kita, tapi di Alkitab Saksi Yehova tidak bicara begitu. Di Alkitab Saksi Yehova, mereka pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah suatu Allah. Kita boleh melihat, saudara, perbedaan yang sangat signifikan antara Saksi Yehova dengan kita, arus utama kekristenan. Sehingga saya tidak mau menyebut Saksi Yehova itu Kristen. Saya katakan mereka sekte lah. Bisa dikatakan sekte. Ya. Karena bagaimana boro-boro mau menyebut mereka Kristen? Mereka saya tidak percaya tentang Tritunggal, tentang Yesus Kristus. Mereka tidak percaya bahwa mereka percaya bahwa Yesus itu adalah yang pertama kali diciptakan. Sehingga herannya kalau mau mengatakan bahwa oh Yesus adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Bapa. Kemudian Allah Bapa menciptakan segala sesuatu yang lain. Kalau Yesus adalah ciptaan,
Bagaimana segala sesuatu itu diciptakan melalui Yesus? Sedangkan Yesus juga adalah ciptaan. Ya, untuk apa Bapa susah-susah menciptakan Yesus kalau pada akhirnya segala sesuatu itu harus diciptakan melalui Yesus? Kan Bapa bisa menciptakan dengan sendiri. Ini hal-hal yang bertentangan ya dari saksi Yehova. Tapi perlu diingat ya, saudara-saudara, bahwa hal yang doktrin itu bersifat penting, tetapi pengertian doktrinal itu hanya bersifat intelektual, sehingga tidak dapat menyelamatkan siapapun. Ini perlu untuk juga kita berhati-hati, supaya kita tidak jatuh pada kesombongan pada taraf tertentu. Saudara perhatikan kalimat ini. Pengetahuanku tidak menolongku sekarang. Dogmaku juga tidak, hanya iman yang menyelamatkan aku. Jadi, pengetahuan saya, ya, dogma saya itu tidak menolong saya, hanya iman. Tapi perlu digarisbawahi juga iman yang benar. Saya ya beberapa kali itu dalam khotbah selalu menekankan bahwa iman itu ada 3 macam. Ada historical faith, ada practical faith, dan juga saving faith. Historical faith dan juga practical faith itu tidak menyelamatkan siapapun. Tapi yang menyelamatkan kita adalah saving faith. Iman yang menyelamatkan, yaitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang daripadanya kita bisa diselamatkan selain daripada nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, ingat bahwa doktrin begitu penting, ya, karena Injil itu sendiri bersifat doktrin. Kemudian doktrin tidak bisa terpisah ya daripada hal-hal yang bersifat praktis. Jangan dipisah-pisah antara doktrin dengan hal yang bersifat praktis. Kemudian yang membedakan kita dengan agama-agama lain yang ada di dunia ini. Kemudian membedakan kita dengan mereka yang menyebut diri Kristen, tapi sebenarnya ajaran yang mereka sebarkan itu adalah ajaran yang palsu. Saudara-saudara, saya ingin ajak kita semua ya, kalau kita membuka di dalam Ibrani pasal 5 ayat 11 dan juga Ibrani pasal 6 ayat 1, saya coba perhatikan dikatakan begini. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk jelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kami masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Jadi Rasul Paulus itu mau mengatakan bahwa kita sebagai jemaat, kita tuh memerlukan susu, tapi tidak selamanya kita itu terima susu terus. Ada saatnya kita menjadi orang dewasa yang memerlukan makanan keras. Sekarang yang masalahnya adalah di mimbar-mimbar gereja yang diajarkan, yang selalu disandarkan kepada jemaat adalah susu terus ya. Dan makanan keras itu seakan-akan jemaat jangan terima makanan keras dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Sehingga saudara-saudara, iman itu perlu bertumbuh, tidak boleh stuck, tapi dia harus terus bertumbuh terus menerus. Jangan dibiarkan kita stuck di situ-situ saja. Dan itu adalah tugas dari para pengajar, tugas dari para hamba Tuhan, tugas bagi para pendeta yang sudah dipersiapkan tentunya, ya, yang sudah sekolah kemudian ya mereka ke jemaat untuk mengajar, untuk apa lagi selain daripada untuk mengajar dan juga berkhotbah. Kemudian Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 13a. Ini kata Tuhan Yesus ya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Kalau dia datang, dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Jadi memang wahyu Allah itu bersifat progresif. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Ya, kita percaya bahwa 39 Alkitab Perjanjian Lama, 27 Kitab Perjanjian Baru sudah final dan sudah lengkap, yang memperbaharui hidup kita. Dan ini adalah kebenaran yang dinyatakan
kebenaran yang dinyatakan kepada kita itu harus diajar kepada jemaat. Jemaat harus tahu tentang pokok-pokok dan juga dasar-dasar daripada kekristenan. Ya, tidak boleh tidak kita ajarkan. Itu harus untuk diajarkan. Kalau Alkitab catat, ajar. Untuk itu ya, Calvin, saya tulis skripsi tentang predestinasi, dan Calvin itu mengemukakan dua sikap ketika mempelajari doktrin predestinasi. Predestinasi itu memang merupakan salah satu doktrin yang paling sulit dalam kekristenan. Tapi doktrin Calvin memberikan dua sikap bagaimana cara kita mempelajari predestinasi. Dan saya rasa prinsip yang sama juga harus kita berlakukan ketika kita mempelajari doktrin-doktrin yang ada. Sikap yang pertama adalah mencari tahu secara berlebihan apa yang Allah tidak sampaikan dalam Alkitab. Ya, dalam kitab Ulangan dikatakan bahwa apa yang Allah wahyukan itu adalah bagi kita, tapi apa yang tidak Allah wahyukan yaitu misteri bagi Allah. Sehingga sejauh apa yang Allah wahyukan, itu yang kita ajar. Jadi kalau ada wahyunya dalam Alkitab, dan kita tidak ajar, kita sudah melanggar ya perintah daripada kebenaran firman Tuhan. Itu sikap yang pertama, mencari tahu berlebihan. Tapi sikap yang kedua adalah menghindari, yang saya katakan tadi, menghindari untuk tidak mengajarkan kepada jemaat. Akan sangat disayangkan tentunya. Kalau kita jadi orang Kristen selama bertahun-tahun, katanya kita menyembah Allah Tritunggal, tapi kita tidak kenal dengan apa yang kita sembah. Sehingga kita jangan sampai hanya di yang penting so percaya, tapi iman kita harus maju, bertumbuh, jangan cuma sampai so percaya, tapi juga harus maju sampai siapa yang kita percaya ini. Saya percaya kepada Bapa, saya percaya kepada Anak, saya percaya kepada Roh Kudus, tapi apa itu Bapa, apa itu Anak, apa itu Roh Kudus? Kita tidak tahu, ya. Ketika berbicara tentang Yesus, oh Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Ya apa? Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia ini. Sehingga memang mungkin ya bagi orang-orang Kristen sendiri sangat asing kalau berbicara tentang konsili-konsili. Ada konsili Nisea, konsili Nisea Konstantinopel, kemudian konsili Efesus, konsili Kalsedon. Itu mereka memberantas ajaran-ajaran sesat. Dan kalau hari ini gereja tidak mengajar, gereja tidak memberikan pemahaman, gereja tidak memberikan hal yang bersifat doktrinal kepada jemaat, kita akan sangat mudah sekali disesatkan. Saya berkali-kali selalu mengatakan bahwa tidak ada yang baru dalam pengajaran-pengajaran sesat. Hari-hari ini ada ajaran sesat yang berkembang, itu sudah pernah ada dan sudah pernah dikutuk di dalam konsili-konsili yang sudah pernah gereja adakan dulu. Kenapa itu terlihat baru bagi kita? Karena kita terlalu asing dengan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh asing di telinga kita, karena itu berbicara tentang hal-hal yang bersifat doktrinal. Sehingga saya selalu memiliki kerinduan supaya doktrin-doktrin ya yang biasanya hanya dibahas di kelas-kelas katekisasi, itu jangan hanya dibahas di dalam kelas katekisasi, tapi juga harus dibahas di mimbar-mimbar gereja. Supaya jemaat itu tidak asing dengan istilah-istilah. Saya selalu mengatakan bahwa jangan anti terhadap istilah, karena istilah itu bisa menolong kita untuk mengerti dan memahami sesuatu. Sekarang kan ada orang yang jangan pakai istilah Allah Tritunggal, coba kita cari istilah yang lain, dan pada akhirnya ngawur, jadi asal-asalan istilah yang diciptakan. Karena istilah itu menolong kita untuk mengerti dan memahami doktrin-doktrin yang disampaikan di dalam Alkitab. Memang, misalnya istilah Allah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab, tapi konsepnya ada. Konsepnya ada, bahkan dari Kejadian pasal 1 ayat 1 ya, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Itu konsep Tritunggal. Itu ayat 26 dikatakan bahwa Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa kita di sana? Yaitu adalah karena wahyu Allah bersifat progresif, sehingga orang-orang di zaman perjanjian lama masih sulit untuk melihat tentang pewahyuan itu. Tapi ketika kebenarannya sudah lengkap sampai dalam perjanjian baru, kita boleh melihat, oh ternyata Allah itu ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi memang karena ini jarang sekali dihutbahkan, jarang sekali dibahas, sehingga banyak yang salah paham dengan doktrin ini. Sehingga saya rasa ya, banyak
banyak orang di luar sana, apalagi agama-agama lain yang berusaha untuk menyerang iman kekristenan itu tidak tepat sasaran. Karena yang mereka serang sebenarnya bukan apa yang kita percayai. Misalnya, kenapa orang Kristen menyembah tiga Tuhan? Kan kita tidak menyembah tiga Tuhan. Kita menyembah satu Tuhan. Kita menyembah satu Allah. Ya, kita ini monoteis. Sehingga mereka memang tidak mengena dengan apa yang kita percayai. Itu ya yang disebut dengan Strauman. Karena yang mereka serang bukan apa yang kita percayai. Sehingga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya merasa sangat-sangat sedih, sangat-sangat merasa terpanggil bagaimana caranya supaya doktrin ini diminati oleh jemaat. Supaya doktrin ini kembali dibahas di mimbar-mimbar gereja. Apalagi doktrin-doktrin yang doktrin reform ya, yang saya rasa itu juga merupakan sesuatu yang sangat penting untuk selalu dibahas. Sehingga kalau ditanya hari-hari ini kepada jemaat apa itu reform, apa itu Calvinis, ya mereka tidak tahu karena memang hamba-hamba Tuhan jarang menggunakan istilah-istilah ini di dalam khotbah-khotbah jemaat. Sehingga saudara-saudara, kita doakan para hamba-hamba Tuhan. Kita doakan pendeta-pendeta kita, penatua dan diaken, setiap orang yang terpanggil untuk melayani supaya betul-betul diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, maka tentu yang dihotbahkan juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, kalau kita hanya berbeda dalam soal tafsiran, dalam hal-hal doktrin yang bersifat sekunder, itu tentu tidak masalah. Misalnya tentang baptisan, tentang bagaimana cara membaptis, tentang bahasa roh. Tapi kalau sudah masuk pada ranah yang bersifat primer tentang Allah Tritunggal, tentang duinatur Kristus, tentang keselamatan hanya karena anugerah oleh iman, tentang Alkitab adalah firman Tuhan, ini adalah fondasi dasar menjadi tiang di dalam kekristenan. Ya, sehingga sekali lagi dalam Alkitab itu Yesus lebih banyak mengajar daripada berkhotbah, sehingga ada sesi tanya jawab di sana. Tidak monoton hanya seorang pengkhotbah kemudian mengkhotbahkan kepada jemaat dan jemaat diam-diam baik di sana. Ya, ada sesi tanya jawab. Sehingga saudara-saudara, saya merasa perlu untuk membahas itu ya. Sehingga kalau saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan ada pertanyaan tentang topik yang saya bahas di malam hari ini, untuk saudara-saudara tanya di kolom komentar. Silakan ya, kalau ada saudara-saudara yang ingin memberikan pertanyaan. Saya akan berusaha ke depan, karena saya rasa dalam tubuh kekristenan sendiri sangat asing dengan istilah Kamis Putih, Sabtu Sunyi, sehingga hanya mengenal istilah Jumat Agung dan Paskah. Itu merupakan sesuatu yang sangat disayangkan juga, sehingga memang dibandingkan dengan gereja Katolik dan Ortodoks Timur, kita kurang dalam penghayatan semacam ini. Kalau saudara-saudara memiliki pertanyaan terkait dengan topik yang saya bahas di malam hari ini, boleh untuk menyampaikannya di kolom komentar. Ya, saudara-saudara, kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya akan akhiri live saya di malam hari ini.
kita bisa berjumpa di pembahasan-pembahasan yang akan saya bahas. Oh, selamat malam Pak Pendeta Hamilasud. Yes, memberkati Pak Pendeta Hami. Ya, shalom Pak Pendeta Hami. Salah satu pendeta Gemim juga yang sangat giat dalam dalam pengajaran. Salah satu juga yang menjadi panutan saya secara pribadi. Pak Pendeta Hami sibuk ya? Pak Pendeta Hami tidak sibuk, supaya teman boleh join di live malam hari ini. Pak Pendeta Hami sibuk ya Pak Pendeta? Saya menambahkan Pak Pendeta di live ini, tapi kalau Pak Pendeta berkenan. Shalom Penalis. Ada pertanyaan Pen? Bagi saudara-saudara yang sementara menonton live ini dan ada pertanyaan ya seputar materi tentang doktrin, tapi juga kalau pertanyaan yang lain boleh disampaikan di kolom komentar. Bahkan saudara-saudara yang kalau ada pertanyaan seputar materi di malam hari ini tentang doktrin, tapi juga kalau ada pertanyaan yang lain,
lagi saudara-saudara, kalau saudara-saudara memiliki pertanyaan untuk diajukan, boleh ya untuk langsung sampaikan di kolom komentar. Saya akan coba untuk jawab. Yang sudah tidak ada ya. Kalau sudah tidak ada, saya akan akhiri sesi live saya di malam hari ini. Terima kasih untuk saudara-saudara yang belum meluangkan waktu untuk menonton live saya, dan saya tetap ke depan akan melakukan live-live semacam ini membahas tentang doktrin dalam kekristenan. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.